Kali ini kita akan ngebahas tentang penggunaan gambar makhluk hidup untuk bisnis. Bersama Bapak Ustadz Supri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi banyak banget yang nanya nih di sosial media ya. Terkait penggunaan gambar makhluk hidup untuk bisnis. Seperti maskot gitu Pak Ustadz. Iya. Untuk logonya, untuk kemasannya gitu. Itu gimana nih? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian, Kang Ajis yang saya hormati. Baik, memang di tengah perkembangan media sosial sekarang itu kita mengakses gambar, mengakses foto itu sangat mudah ya. Ya. Sangat mudah, gampang sekali. Bahkan di setiap kesempatan semua orang yang memegang handphone gitu pasti gampang untuk mudah itu. Tapi di sini kita akan coba membahas tentang bagaimana menggambar untuk keperluan bisnis atau topik hukum menggambar gitu ya. Iya, benar. Saya kutip sebuah hadis Rasulullah SAW dari seorang tabi'in bernama Said bin Abil Hasan. Said ini bertemu dengan Ibnu Abbas gitu loh. Ibnu Abbas itu seorang tabi'in, seorang sahabat Nabi maksudnya, sahabat Nabi yang langsung bertemu dengan Nabi. Aku dulu pernah berada di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu ada seorang yang mendatangi beliau lantas berkata, "Wahai Abu Abbas, aku adalah manusia, penghasilanku berasal dari karya tulis tangan. Aku biasa membuat gambar seperti itu." Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendengar dari Rasulullah SAW, aku pernah mendengar beliau bersabda, barang siapa yang membuat gambar, Allah akan mengajabnya hingga ia bisa meniupkan ruh pada gambar tersebut. Ini dari hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, dari keterangan hadis ini saudara sekalian bahwa menggambar makhluk yang punya ruh itu dilarang, haram hukumnya. Menggambar ya. Artinya melukis gitu. Tulis tangan gitu loh. Kemudian dari hadis ini juga diterangkan bahwa dilarang juga jual beli benda yang mengandung unsur kesirikan seperti patung yang disembah, termasuk gambar tadi, gambar yang dilukis. Pertanyaan sekarang kan disebut dengan gambar. Ya. Ada keterangan hadis ini adalah gambar yang dilukis, dilukis tangan. Sekarang kan karena kecanggihan media kan nggak usah pakai dilukis, dipoto, lebih bagus pakai mungkin komputer, bahkan bisa diedit ya gitu. Nah, kalau hukum kan tetap berlaku Pak, hukum tetap berlaku. Jadi hukum melukis dan membuat patung itu memang dilarang gitu. Bagaimana dengan foto? Pertanyaannya gitu. Foto yang bukan makhluk hidup, maksudnya melukis itu melukis tentang makhluk yang mempunyai ruh Pak, seperti manusia dan binatang gitu. Kalau melukis gambar, melukis gunung tidak. Keterangan para ulama tidak diharamkan gitu. Atau mungkin membuat patung, tapi patung juga patung yang menggambarkan sosok manusia utuh gitu loh. Seperti misalnya kita lihat di mall-mall itu atau di toko fashion itu kan. Ya, ada patung. Biasanya orangnya itu diratakan mukanya, itu boleh. Oh, itu boleh. Boleh, karena Aisyah ketika masih kecil itu pernah main-main boneka yang tidak berbentuk manusia gitu. Mungkin kayu, dia tidak ada kepalanya, tidak berbentuk manusia. Itu Rasulullah membiarkan ketika itu. Gitu ya, artinya dibolehkan gitu. Karena Rasulullah itu memang orang yang sangat sensitif kepada hal-hal masalah kecil yang menimbulkan kesirikan itu pasti udah dikata sama Rasulullah SAW gitu. Nah, pertanyaannya sekarang itu bagaimana dengan gambar media? Sebatas foto-foto yang tidak dilarang, itu foto ya, bukan lukisan. Itu menurut saya itu, menurut keterangan yang saya ketahui itu dibolehkan. Dibolehkan ya. Nah, yang jadi dilema itu kan kita udah tahu lah menggambar makhluk hidup itu tidak boleh. Tapi ada beberapa bisnis yang memang dia logonya saja bentuknya makhluk hidup gitu. Walaupun misalkan dia nggak utuh ya, maksudnya mungkin hanya separuh gitu. Kayak misalkan bisnis fried chicken gambarnya gambar ayam gitu. Tapi gambarnya juga kartun gitu. Maksudnya bukan yang real bentuk ayam gitu. Ya. Nah, itu gimana tuh? Pengetahuan yang saya ketahui, mohon nanti dikoreksi kalau memang ada kesalahan itu.
selama tidak utuh itu, misalnya orang manusianya bentuknya doang, wajahnya doang atau badannya doang, itu tidak jadi masalah. Gitu. Tidak jadi masalah. Kecuali gambar patung, kalau patung apalagi patung untuk disembah gitu. Ya. Nah itu ya. Di sini ada beberapa hal coba yang ingin saya katakan. Pertama, jual beli benda yang mengandung unsur kesirikan seperti patung, ya patung yang disembah gitu. Atau seluruh benda yang digunakan untuk syirik dilarang diperjualbelikan. Dan keuntungannya itu termasuk barang haram, jual beli patung gitu. Konsep Islam seperti itu. Patung-patung yang disembah, maaf seperti patung Buddha, patung Yesus, itu patung Bunda Maria, menurut kita patung jimat. Islam mengharamkan seperti itu gitu. Bahkan patung gambar-gambar keris, pedang cincin yang dikeramatkan itu juga tidak dilarang. Musyrik lah itu ya. Iya, artinya Islam itu mempunyai tindakan preventif terhadap kesirikan. Sekecil apapun yang menimbulkan kesirikan udah dipending, udah diantisipasi oleh Islam itu. Contoh, meninggikan kuburan. Meninggikan kuburan itu adalah berdampak kepada kesirikan. Itu maka meninggikan kuburan itu dilarang dalam agama kita, meninggikan. Sekarang kan orang rame-rame kuburan paling tinggi-tinggi, paling bagus-bagus, apalagi orang gitu. Gitu. Jadi tindakan preventif seperti itu. Gambar juga seperti itu. Gambar makhluk hidup memang ada keterangannya gitu. Keterangan hadisnya sahih lagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor hadis 2225 dan Imam Muslim, artinya muttafaq alaihi hadis ini gitu. Dilarang melukis atau melukis barang makhluk yang mempunyai ruh. Yang mempunyai ruh, Pak ya. Kalau pohon-pohonan gitu kan, pemandangan alam ya itu kalau silakan. Kayak monster gitu Pak gimana Pak? Ada nggak makhluk hidupnya? Gak ada berarti. Nggak ada kalau aman berarti ya? Iya artinya makhluknya mungkin ada kayak manusia kan ada, binatang kan mungkin ada. Kalau monster mah kan ilusi itu bayangan. Ya, itu kan gitu. Ada nggak makhluknya seperti hayalan itu? manusia lah. Ya. Hayalan manusia, hantu-hantu gitu ya, kan. Hantu kan hanya ada di film-film. Iya benar. Yang nggak ada di gitu. Ada yang setan ada, itu. Tapi kalau genderuwo, kemudian kelong wewe itu nggak ada dalam Rekaan Islam. Rekaan itu bayangan. Kita terobsesi melihat hantu tuh seperti itu kayak gitu karena mungkin melihat film. Benar. Udah ada di otak kita. Hantu itu berbentuk pocong dan hantu beda-beda Pak. Hantu Cikarang atau Kerawang dengan hantu yang di Jawa beda. Iya. Kalau di Karawang pun jurig ya kan kelong wewe, kalau di sana mungkin leak gitu atau apa. Bahkan yang paling gampang aja di film-film lah. Iya, masa di luar negeri kok nggak ada kuntilanak, nggak ada Dracula, vampir, di sini nggak ada Dracula gitu ya. Gitu benar-benar. Jangan ilusi gitu. Terus juga dilarang benda-benda seperti orang yang tokokan dan keramat. Gitu ya. Nih di Mekah itu dulu zaman jahiliyah itu ada patung Lata, Uja, Hubal. Itu patung-patung berhala gitu. Nah ini kronologisnya ada ini orang-orang soleh pada zaman dahulu. Dia zaman dahulu orang soleh, kemudian diabadikan, kemudian selang berapa tahun berjalan 100, 200 sampai mungkin 500 tahun, 100.000 tahun. Kalau bicara tentang mitos Pak, mitos itu terus berkembang. Tadinya A bisa jadi B, bisa jadi Z. Yang tadinya ini orang soleh untuk dikenang, tapi akhirnya lama-lama datang setan, akhirnya disembah karena berjalannya waktu seperti itu. Nah gitu. Nah dari awal Islam itu tindakan preventif melarang itu. Bagaimana untuk kebutuhan bisnis? Ya tadi gambar manusia pun mungkin kalau foto boleh ya Pak ya. Boleh foto buat ijazah, kecuali foto-foto bugil, telanjang gitu nggak boleh. Tujuan gitu ya. Gitu foto boleh. Katanya sih banyak orang ulama berpendapat seperti itu ya. Boleh kan foto ijazah, foto prawedding kita mungkin gitu kenang-kenangan. Karena itu bukan, kalau di hadis tadi bukan dilukis gitu. Ya. Iya. Jasa foto berarti boleh Pak ya? Insya Allah aurat orang gitu lagi. Hati-hati ya teman-teman. Nah gitu. Ya. Terus benda-benda yang diritualkan kesirikannya seperti ayam cemani gitu kan, atau gambar salib misal gitu itu, bunga Valentin, pohon Natal, kartu ucapan selamat Natal, bintang David, bahkan menjual buku-bukunya pun itu menurut hukum Islam itu tidak boleh.
gitu. Menjual buku-buku yang isinya mungkin. Iya gitu, kayak mitos-mitos seperti itu gitu. Terus alasan hukum jual beli patung itu haram adalah memang sebagian ulama mengatakan bahwa karena tidak ada manfaatnya juga kemudian juga bisa membawa kepada kesyirikan, membuatnya juga haram gitu. Bahkan menolong kepada dosa itu sama dosanya gitu. Kita membantu kepada orang untuk berbuat kesyirikan juga memang dilarang. Begitu Pak, sementara itu. Nah, berarti buat teman-teman yang bisnis nih jangan menggunakan logo bentuk makhluk hidup ya. Karena itu tadi nggak boleh dan artinya dalam berbentuk patung seperti maskot gitu kan. Tapi kalau maskotnya animasi ya itu kan bukan orang gitu. Bukan tidak ada makhluk hidupnya lah. Iya, tidak ada makhluk hidupnya. Nah, itu lebih baik pakai imajinasi Pak ya. Pakai imajinasi karang sendiri bentuknya atau mungkin sepotong orang. Ada manusia yang sepotong. Kalau selalu utuh kan gitu. Nanti dalam keterangan hadis itu Allah akan menyiksa orang yang membuat ciptaan Allah yang bernyawa itu sampai silakan kamu berikan ruh kepada dia. Selama dia tidak bisa menghidupkan itu dia akan disiksa selamanya itu. Dalam keterangan hadisnya seperti itu. Nah makanya disampaikan ini dijatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa membuat gambar itu. Tadi takutnya orang kasus Samiri zaman Nabi Musa itu kan gitu karena dia pandai sihir membuat sapinya bisa ngomong akhirnya disembah oleh orang Yahudi ketika itu. Jadi antisipasi tindakan preventif untuk itu dilarang oleh agama. Gitu. Jadi sedini mungkin terhadap kesyirikan itu agama dihindari gitu. Jangankan melakukan kesyirikan, cara-cara mendekati kesyirikan pun dilarang. Mungkin gitu. Buat teman-teman yang mungkin ragu juga misalkan dia bisnis ayam terus ragu nih logo ayamnya lebih baik jangan pakai logo itu ya Pak ya. Bikin kalau lagi aja Pak ya. Foto mungkin masih ada dibolehkan Pak. Foto boleh tapi yang itu dalam konteks di sini membuat atau melukis gitu loh. Melukis. Kan lukis sekarang enggak ada lukisan kan. Orang lebih baik foto lebih dan foto-foto juga itu sebatas keperluan ya dibolehkan gitu. Seperti foto-foto mungkin prawed untuk ini gitu. Prawed mah nggak boleh, prawednya sendiri itu foto-foto pengantin lah maksud saya. Nah kemarin tuh saya juga sempat nyari-nyari Pak. Jadi gambar untuk bisnis itu tuh dibolehkan sama selama dia bukan makhluk hidup. Dan adapun yang itu tadi mukanya dihilangkan kayak sebagian organnya dihilangkan lah agar tidak menyerupai gitu. Tidak membentuk manusia seutuhnya. Benar. Paling kalau gambar-gambar kayak gini gambar-gambar kue kerupuk itu boleh itu silakan gitu ya. Artinya bukan makhluk hidup yang bernyawa. Yang mempunyai ruh gitu loh Pak, mempunyai ruh gitu. Gitu apapun binatang kayak atau apa. Gitu ya. Jadi mungkin kita kan berniat jadi gini Pak. Berdagang berbisnis dalam Islam itu salah satu tujuan untuk beribadah. Ibadah itu kata tadi itu ya al aslu fil ibadah at-tahrim. Asal daripada ibadah itu haram Pak. Hatta yadullah alaihi dalil sehingga bisa menunjukkan dalil yang membolehkannya gitu loh. Artinya ibadah tuh nggak boleh sembarangan. Harus ada dalil yang membolehkannya. Bagaimana kalau nggak ada yang melarang? Jangan dilaksanakan, gitu ya kan kadang-kadang orang ini larangan nggak ada, perintahnya nggak ada, jadi orang dilaksanakannya tidak boleh. Harus lihat dalil yang menunjukkannya. Dalil itu apa? Dalil itu pertama sesuai dengan sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah baik perkataan, perbuatan maupun tahrim. Itu sunnah namanya. Nah sunnah ini dilegitimasi oleh hadis. Hadis itu apa? Hadis itu adalah tulisan tentang sunnah gitu. Tulisan tentang sunnah. Rasul melakukan sholat seperti ini, seperti A dan B. Mana hadisnya, mana tulisan para ulamanya tentang itu. Itu hadis namanya. Gitu ya. Jadi hadis itu berbentuk tulisan gitu loh. Nah begitu. Nah ini tadi hadisnya mengatakan seperti itu ya. Kalau agama sudah jelas lah. Itu, gitu ya jelas seperti itu. Ya lebih baik dihindari lah. Jangan pakai unsur-unsur makhluk hidup di dalam branding teman-teman, desain teman-teman karena ya banyak alternatif lain lah. Jadi mungkin gini kata dalam hadis tadi yang saya katakan
al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kemudian kita jangan mengambil tengah-tengah antara halal dan haram, subhat, hindari itu. Karena kesubhatan itu, subhat itu adalah mendekati kepada keharaman tuh, gitu. Itu preventif dalam Islam itu seperti itu. Paling itu aja topik kali ini ya, karena ya sudah jelas lah. Karena banyak alternatif lain, contohnya kayak Samsung aja, merek Samsung tidak ada gambarnya, tapi sukses kan gitu. Untuk sukses tidak perlu ada gambarnya. Memang ada orang yang pernah ngerokok, nggak ada kan gitu. Iya, tapi dia sukses gitu. Jadi untuk sukses tidak perlu gambar-gambar makhluk hidup lah. Iya. Ya, bisa juga pakai alternatif lain. Adapun kalaupun terpaksa ya tadi pilihlah yang bukan makhluk hidup gitu ya, yang mungkin kartun, rekaan sendiri gitu ya. Oke, itu aja episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.